Hai pemirsa Double Pot, kembali lagi bersama dengan Outfit di sini tentunya di tempat dimana kamu bisa mengetahui banyak ilmu baru bersama dengan para narasumber yang oke dan keren banget. Nah kali ini Outfit sudah bersama dengan salah seorang bisa dibilang praktisi kesehatan yang juga bekerja di rumah sakit ternama di Kota Solo. Kita langsung aja ya berkenalan. Hai Mbak Ruth. Hai Kakak, Selamat siang. Apa kabar? Sehat Kak, puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh dong Mbak Ruth kenalan dulu sama pemirsa Double Pot. Ini Mbak Ruth ini kerja di mana? Terus sebagai apa? Terus juga di sini kita mau ngebahas apa? Silakan. Oke. Di mana di? Mbak Ruthnya di sini. Di sini Mbak. Apa nama ininya Kak? Double Pot. Double Pot, nama pendengarnya ada nggak? Pemirsa apapun sih mereka tetap mendengarkan kok. Oh, iya. Kita chill aja. Kirain ada nama-nama khusus gitu. Soalnya berubah terus, Mbak. Kebetulan hostnya ini sangat-sangat bipolar, jadi kadang berubah-berubah terus. Silakan sebelah sini, Mbak. Oke, selamat siang teman-teman semuanya yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Ruth Hanani. Saya salah satu ahli gizi dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Dan pada sore hari ini atau siang hari ini, kita akan sama-sama membahas tentang bagaimana kita membentuk pola hidup yang sehat gitu ya Kak. Betul. Kurang lebihnya ya. Setuju. Nah, apalagi ini era-era di mana orang tuh lagi bisa dibilang FOMO, tapi FOMO-nya bagus. FOMO-nya berolahraga. Tadi di balik layar, Outfit juga udah banyak ngobrol ya sama Mbak Ruth bahwa ternyata tidak hanya orang-orang di Solo aja yang mulai sadar, aware bahwa olahraga itu adalah salah satu lifestyle. Bukan hanya semata-mata menurunkan berat badan atau menambah berat badan, tapi menjadi bagian dari pola hidup. Iya, Nah, setuju. setuju ya Mbak ya? Oke, udah gitu aja kita tutup kalau gitu. Udah Enggak setuju. dong, karena udah setuju. Jangan. Oke, kita tanya dulu sama Mbak Ruth. Sejauh mana sih Mbak sebenarnya peran olahraga dalam mendukung kesehatan secara keseluruhan? Khususnya bila dibandingkan dengan faktor pola makan. Karena orang kan bilang kalau mau kurus ya nggak usah makan aja. Tapi olahraga juga penting. Nah gimana tuh Mbak? Oke. Jadi mungkin ini keterkaitan ya Kak antara olahraga dan makan gitu Oke. ya. Olahraga dan makan ini adalah satu rangkaian yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Kakak pernah melihat jungkat-jungkit? Yes. Jungkat-jungkit itu kan ada dua sisi ya, Betul. ada sisi kanan dan sisi kiri. Nah, ketika jungkat-jungkit itu ada dalam kondisi yang seimbang atau sama-sama lurus, secara analoginya itu kita bisa seperti menggambarkan keseimbangan energi dalam tubuh kita itu seperti itu. Oke. Ketika intake dan outtake itu dalam kondisi yang sejajar, maka itu seperti perumpamaan jungkat-jungkit yang posisinya kanan dan kiri itu sama. Nah, jadi harus ada keseimbangan antara yang masuk dengan yang keluar. Oke. Yang masuk kita sebutnya tadi kita makan. Iya, Nah, kemudian untuk yang keluar itu kita melakukan yang namanya aktivitas atau kita membakar dari apa yang kita sudah masukkan ke dalam tubuh. Nah, untuk proses pembakaran ini salah satunya adalah dengan melakukan olahraga. Jadi oke. mereka perlu balance antara intake dan outtake-nya. Nah, ketika orang kepengen menjalani proses diet untuk menurunkan berat badan, maka si jungkat-jungkit ini posisinya Kak, dia tidak boleh lagi berbanding lurus. Tapi Karena kalau untuk perbandingan lurus itu bahasa Jawanya bakbo. bener juga ya Yang Mbak. masuk sama yang keluar sama. Nah, ketika kita pengen menurunkan berat badan, maka kan posisinya ini, intake-nya ini kan memang harus ada di posisinya di bawah. Kebalik ya. Intake-nya berarti dia yang di atas, outtake-nya lebih banyak. Oke. Ya, Lebih jadi berat porsinya ya betul, berarti ya. keseimbangan energinya kita sebut sebagai keseimbangan energi negatif. Caranya berarti bisa dengan dua cara. Oke. Yang pertama, kalau dari segi makanan kita bisa atur, kita bisa lihat proporsinya, dihitung kalorinya. Nah, mungkin ini sedikit sentil-sentil ya. Iya. Kita atur lagi untuk kalorinya. Melihatnya berarti dari berapa sih sebetulnya kebutuhan kalori dalam satu hari. Ketika mau menurunkan berat badan berarti kita perlu mengurangi. Contoh,
Saya misalnya kebutuhan kalorinya satu hari itu 2100. Oke. Nah, untuk bisa mencapai keseimbangan energi negatif, maka saya perlu mengurangi. Mhm. Nah, menguranginya tidak asal mengurangi nih Kak, ini memang perlu dikonsultasikan ya. Jadi terus jangan melakukan diet yang sangat ekstrim. Betul. Contohnya tiba-tiba cutting karbo hingga kalori yang dikonsumsi itu cuma 500 aja, padahal kebutuhannya 2100. Seperempat ya Mbak? Nah, ini perlu dikonsultasikan berapa Oke, penurunannya. oke, oke. Biasanya untuk penurunan yang ideal pada Mhm. saat proses penurunan berat badan itu di 200 sampai dengan 300 kilokalori. Jadi kalau misalnya kebutuhannya di 2100 ya Kak, kita bisa mulai potong atau pangkas itu di angka 1800 kalori dalam satu hari. Satu hari, Gitu. oke. Nah, pemotongan ini kenapa tidak boleh ekstrim? Karena dalam sistem tubuh kita, Mhm. tanpa kita melakukan apapun, kita itu punya yang namanya energi minimal Oke. untuk tubuh itu bisa hidup. Berkegiatan, Menjalankan, iya, gitu-gitu ya? fungsi-fungsi kayak bernafas, Oh, wow. berpikir, Kakak mengedipkan mata, itu kan butuh energi ya Kak. Oh Mbak, Nah, ternyata kita ambekan pun iya, dan berkedip. betul. Oke, jadi Untuk kalau kalian menjalankan kelelahan coba. fungsi-fungsi dasar. Oh, jadi misal orang kelelahan coba aja nggak usah kedip beberapa menit. Gitu ya. Siapa tahu kamu saving energy gitu. Oh iya, oke, oke, oke. Mungkin lebih tepatnya memejamkan mata ya Kak. Oh, Jangan turu. terus gini kan. Kalau gini kan Bablas, Mbak. piem Pedes, bakar. iya, iya, ya iya, kan? iya, iya. Iya. Betul, betul, Lebih betul. tepatnya kita memejamkan Memejamkan mata untuk selama bisa 8 saving jam. Energi. Oke, saving oke. energi. Ya itu. Ah. Jadi tadi kenapa dietnya perlu dikurangi? Ini perlu dikonsultasikan karena untuk pengurangan kalori tidak boleh kurang dari kebutuhan minimal untuk kita bisa melakukan aktivitas harian ya yang basic, yang dasar. oke. Itu perlu dikonsultasikan. Itu dari segi intake Kak. Oke. Nah, terus tadi kita bahas dari segi Outtake-nya, olahraga tadi iya, nih. untuk mencapai keseimbangan energi yang negatif, selain mengurangi intake, maka kita perlu memperbesar untuk outtake-nya. Iya. Nah, aktivitas fisik tuh sebenarnya apa sih? Kan kadang kita cuma nyapu aja kan juga beraktivitas ya kita menyebutnya. Iya. Tapi kalau untuk aktivitas fisik yang dimaksud di sini adalah yang kita sebut sebagai olahraga. Jadi yang memang membakar kalori dalam jumlah yang cukup besar ya. Kalau untuk hanya menyapu itu kita sebutnya sebagai aktivitas fisik rendah tingkatnya. Tapi paling enggak kita perlu melakukan yang menengah hingga yang Berat, tinggi yang untuk tinggi. bisa Oke. mencapai keseimbangan energi yang negatif. Untuk tadi mencapai penurunan berat badan sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Itu. Oke. Itu sih Kak Nah, keterkaitannya. berarti itu olahraga dan makanan harus berjalan beriringan gitu ya Mbak Setuju, ibaratnya betul ya. banget. Nah, kan biasanya nih mungkin teman-teman aku yang udah tergolong ibu rumah tangga gitu kan ya. Yang juga atau ibu-ibu pekerja, working mom, yang terkadang mereka berpikir bahwa aku udah gak punya waktu nih buat olahraga. Terus aku bisa ngapain dengan waktu yang sangat terbatas. Nah, menurut Mbak Ruth sendiri nih, olahraga apa sih Mbak yang digolongkan menengah sampai tinggi dan cenderung bisa dilakukan oleh banyak orang? Oh, oke, jadi kayak jenis-jenisnya ya, jenis-jenisnya. yang sekiranya mampu untuk dilakukan gitu ya Iya, Kak. betul. Sebenarnya sih saran dari saya ya secara pribadi, ketika kita mau memulai suatu kebiasaan olahraga, ini memang kita perlu menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi. Oke. Contohnya misalnya tadi adalah ibu-ibu pekerja. Yes. Nah, ibu-ibu pekerja ini kan biasanya mereka sangat ini ya, padat banget gitu ya kegiatannya ya. Jam hariannya udah tertata pasti. Sudah sangat tertata. Nah, ini bisa dilakukan olahraga-olahraga yang sederhana dulu. Jadi jangan tiba-tiba langsung melakukan olahraga yang langsung berat banget nih Kak. Run maraton 5 kilo, jangan ya. Takutnya nanti ke kandang sapi. Malah bahaya. Nambah-nambahin. Pingsan gitu kan Iya. Kak. Nah Betul, itu betul. sih, ke kandang sapinya boleh, Boleh. program diet. Itu ya. dia. Cerdas Iya. loh Mbak. Terus Mbak. Jadi tadi Kak, mulailah dari olahraga-olahraga yang sifatnya mudah dan kita memang mampu, applicable ya, bisa dilakukan. Contohnya untuk ibu-ibu yang bekerja, bisa sedikit effortnya dilakukan di pagi hari. Oke. Misalnya biasanya mungkin bangunnya jam 6 ya. Ya. Nah ini bangun tidurnya agak maju sedikit. Misalnya di setengah 6 aja, setengah jam. Nah setengah jam ini lakukanlah aktivitas fisik yang mudah, yang sedang aja kelompoknya. Misalnya jalan kaki.
Oke. Jalan kaki 30 menit, saya ada pengalaman untuk berjalan kaki dalam waktu 30 menit itu paling tidak 4.500 langkah udah dapet. Itu Oke. pembakaran kalorinya rata-rata kan sudah 200 kalori Per hari, per iya Mbak. hari. Itu cuma setengah jam. Kalau Setengah punya waktu lebih, jam. boleh lebih lama juga. Kalau mungkin bisa bangun di jam 5, berarti kan waktunya 1 nambah jam 1 ya. jam. Tapi mulailah dari kebiasaan-kebiasaan kecil dulu. Ya. Karena ketika kebiasaan kecilnya ini mulai dibentuk ya, kemudian menjadi suatu habit, terbudaya kayak bangun paginya nanti lama-kelamaan udah nggak perlu pakai alarm lagi Kak. Secara otomatis emang matanya udah kebuka. Iya. Di setengah 6, langsung otomatis sambil merem udah pakai sepatu. Udah langsung jalan. Tanpa sadar udah berkeringat nanti mama gitu. Itu kan, kadang kayak sambil ngawang lo tahu-tahu udah setengah kilo misalnya Ya, kan iya, kayak iya, gitu iya. kan. Nah itu nanti bisa kita tambah Oke. untuk intensitasnya, frekuensinya, waktunya seperti itu. Tapi diusahakan memang rutin dan memang diawali dengan apa ya Kak, niat yang kuat ya dari dalam diri. Oke. Itu jadi sebenarnya nggak ada excuse ya, walaupun kamu ibu pekerja, misalnya anaknya masih balita. Nah itu sebenarnya sih kita masih bisa kok kalau kita niat, Iya. kita tuh meluangkan waktu Betul, untuk kita melakukan aktivitas fisik yang ringan-ringan saja tapi dilakukan secara rutin. Iya, iya, iya. Kalau rekomendasinya kan paling tidak kita melakukan aktivitas fisik itu sehari kan 30 menit selama 1 minggu. Atau kalau misalkan memang tidak bisa dilakukan di setiap hari, ini bisa dilakukannya dalam hitungan 1 minggu itu minimal 90 menit. Misalnya 1 dalam minggu? Ya, 1 minggu 90 menit. Contohnya nih Kak, kakak mau ikut senam aerobik gitu ya. Iya. Kan biasanya kan durasinya sekitar 45 menit. Nah nanti senam aerobiknya misalnya seminggu 2 kali. Nah, Oh, itu oke. bisa dilakukan. Tapi kalau maunya yang ringan dan mudah untuk bisa membentuk habit, ya tadi mendingan kan setengah jam dilakukan rutin setiap hari. Atau kalau setengah jam dirasa terlalu panjang, ya bisa startingnya mungkin 15 menit dulu kayak gitu. Oke. Berdasarkan kemampuannya aja. Berarti kalau misalnya tingkat olahraganya itu cukup tinggi, seminggu 2 kali sudah tergolong cukup ya Mbak ya? Ya, batasannya biasanya untuk pemula ya, itu kan kita di 90 menit per Oke. minggu. Itu dulu dibangun dulu untuk kebiasaannya, Iya. nanti baru intensitasnya ditambah lagi. Ditambah ya? Nanti pengen apa nih, bentuk apa, misalnya kan bentuk bodinya mau membentuk otot, nah misalnya seperti itu nanti ditambah lagi intensitasnya. Tapi kalau Oke. untuk di awal, apalagi untuk perempuan-perempuan yang bekerja, sarannya tadi sih pilihlah yang paling mudah dulu untuk dikerjakan. Yang penting ada progres Kak. Oke. Melangkah dulu aja. Bener sih, Jadi bener kayak nggak sih. usah muluk-muluk yang targetin terlalu tinggi, pada akhirnya nanti 2 hari udah nggak mau lagi. Karena udah kecapean, udah males duluan gitu ya. betul. Berarti kalau misalnya Mbak dari rutinitas itu sudah tercipta kebiasaan gitu kan ya. Karena orang bilang kan kebiasaan baru dimulai 40 hari pertama. Setelah 40 hari let's say kita terbiasa nih jalan kaki selama 30 menit atau nambah-nambah ya lama-lama jadi 40 menit gitu ya. Terus kita belum puas nih, mau mencapai bentuk badan atau shape body yang kita tuju gitu. Bisa nggak sih Mbak konsul ke dokter kandang sapi gitu? Maksud gini, kayak misalnya aku nih, aku merasa, aduh masih tebel banget badan aku pengen diprogram dong sama Mbak Ruth gitu. Bisa ternyata ya? Bisa dong, langsung aja. Bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi. Kami ada beberapa tenaga ahli gizi yang pastinya juga memang berkompeten ya untuk melakukan pengaturan dari segi pola makan, kemudian juga memberikan advice terkait dengan olahraga begitu ya. Dan kami pun juga ada psikolog yang akan membantu teman-teman dalam menjalankan program diet ini supaya nggak kena mental gitu Kak. Kadang kan ada yang kena mental kan, kayak udah stres, stuck ngeliat timbangan kok nggak turun-turun, terus jadi apa ya, merasa kayak depresi karena berat badannya yang tidak kunjung berubah atau tidak kunjung badinya terbentuk. Ditambah orang-orang yang selalu nanya, gendutan ya? Kok sekarang segitu? Makan apa? Bisa jawab aja gitu ya Mbak ya. Sabar, sabar. Korban juga saya. Untung nggak sampai masuk psikolog loh ya. Ya. Gitu ya. Jadi lengkap tuh. Lengkap. Kami ada kolaborasi ya. Oke, Jadi oke, sekiranya memang diperlukan, nanti kita bisa menggandeng teman-teman dari psikolog untuk memberikan motivasi. Jadi Dan pendampingan ya. Betul. Jadi supaya
ketika memang berharap untuk mencapai berat badan atau body yang ideal, itu lebih kepada bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, kita kepengen sehat, Yes, ya, betul, itu betul. yang paling pertama ya. Ya. Terus kemudian juga mungkin kita kepengen sehat karena apa? Untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, tapi kuncinya tadi sih mencintai diri kita sendiri sendiri dulu. dulu. Dan katanya juga aku pernah dengar tuh Mbak, kalau kita lagi proses menuju badan ideal ya, entah itu penurunan berat badan, penambahan atau body shaping, itu katanya gini Mbak, bener tadi yang diomongin ada pengaruh psikologis bahwa kadang kita tuh membenci tubuh lalu kita mengutuk kayak aduh jelek banget lengan aku, aduh perut aku buncit banget deh, kamu nggak membuat aku nggak menarik. Itu ternyata juga ngaruh ya Mbak, malah bikin kita tuh malah makin susah gitu turunnya. Betul. Iya sih, jadi Oke. mungkin diawali dari sebuah kesadaran dulu ya Kak, bahwa kita ingin mencapai suatu berat badan yang ideal, karena aku pengen sehat, Iya. aku pengen punya kualitas hidup yang baik gitu ya, ketika aku bekerja tuh aku bisa produktif. Karena pasti berbeda sih Kak, orang yang punya kebiasaan kehidupan atau pola hidup yang baik, misalnya setiap pagi menyempatkan 30 menit untuk berolahraga, pasti saat sampai di tempat bekerja, itu pasti dia akan lebih produktif sih, lebih percaya diri juga. Iya, iya, Karena betul. rasanya pagi tadi tuh sudah Seger. berkeringat, Iya, iya, gitu iya. kan, hormon-hormonnya sudah mulai aktif, Betul terus kena sih. sinar matahari nih, kayak hormon bahagianya meningkat. Nah, pasti ketika kita datang ke tempat kerja itu, pasti sih produktivitasnya akan lebih tinggi dibandingkan yang mungkin bekerja dalam kondisi kayak bangunnya udah kesiangan, terburu-buru. Itu pernah saya alami soalnya dan saya merasakan sendiri perbedaannya. Kenapa menunjuk ke saya? Iya. Ada masalah apa bapak-bapak? Suka gitu Mbak, teman saya. Emang bener sih. Tapi udah enggak kok, udah terlambat, udah enggak pernah sekarang. Hah? Kalau misalnya itu kan untuk yang udah gede ya, kalau misalnya Gimana? Yang udah seberapa? untuk yang sudah dewasa. Oh. Usianya. Dewasa. Saya pikir Yang ukurannya. usia. Kalau misalnya untuk yang orang tua dan anak gitu, nah, Orang tua dan anak ya. Geriatri dan Nah, anak-anak. itu, misalnya kalau kayak gitu tuh juga anak-anak juga ada Treatment khusus atau enggak untuk gitu? gizi Oh. juga nggak sih sebetulnya harusnya? Iya, seharusnya ada ya. Tapi kan kita ngomongin soal gizi seimbang itu kan yang namanya seimbang kan sesuai dengan kebutuhan. Kalau tadi yang kita obrolkan kan mungkin kebutuhan untuk usia dewasa. Iya, Nah, betul. kalau anak-anak ini kan dia juga punya kebutuhannya sendiri. Nah, untuk anak ini karakteristiknya nanti berbeda lagi dengan yang dewasa seperti kita. Karena kalau pada masa anak dia memang energinya dia itu kepakai untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, pematangan organ-organ ya, terutama kalau mungkin yang ada di usia sekolah itu pematangan organ reproduksi biasanya ya, jadi kan nanti mereka menuju akhir balik, nah itu kan energinya kan kebanyakan terkonsentrasi di situ, jadi kenapa harus cukup. Tapi kadang kita juga temui ya, kalau sekarang tuh anak-anak obesitas ya Kak. Iya bener. Permasalahan bener di banget, Indonesia itu dua. Yang pertama stunting. Ah, iya. Kalau stunting ini kekurangan gizinya kronis, ini Yes. tarikannya sangat panjang. Yang kedua adalah obesitas. Obesitas. Sangat berbanding terbalik ya. Iya. Yang satunya kekurangan, satunya over. Nah, Kayak kesenjangan gizi gitu ya Mbak? kesenjangan gizi. Nah, kenapa harus seimbang ya tadi? Karena kalau sampai ada yang kurang atau berlebih malah bisa menimbulkan dampak-dampak tadi sih. Kayak kalau anak-anak sekarang pada obesitas seperti itu. Nah, itu nanti treatmentnya juga berbeda Mas. Jadi mereka juga tetap harus menjalani program diet atau penurunan, tapi pastinya berbeda ya dengan yang dewasa. Kalau anak biasanya gimana Mbak cara mereka untuk lebih, meski mungkin kan tetap orang tua memegang peran penting ya. Betul. Ketika anak sudah masuk ke ranah obes gitu. Nah itu treatmentnya sesederhana seperti apa Mbak? Sederhananya masih sama sih Kak, pengaturan Jalan yang juga dilakukan tadi adalah kita perlu mengatur dari intake dan outtake-nya. Cuman untuk intake-nya ini kebutuhannya nanti akan berbeda. Karena kalau kita yang dewasa, proporsi kebutuhan lemak itu pasti sudah sedikit
Jadi Iya, biasanya lemak hanya diberikan sekitaran 20% itu sudah cukup. Tapi Aha. kalau anak itu dia lemak itu tetap harus seimbang dengan protein. Karena lemak dia pakai untuk proses metabolisme tubuh ya, untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk membentuk organ-organ ya, kematangan seperti itu. Nanti proporsinya itu yang kita modifikasi biasanya di intake. Kemudian modifikasi juga dilakukan pada variasi makan. Jadi anak ini kenapa bisa muncul obesitas biasanya karena satu, asupan gulanya lebih. Oke. Kemudian yang kedua adalah asupan lemak jenuhnya tinggi. Biasanya anak-anak lebih cenderung suka makanan-makanan junk food. Nah, itu kan lemak transnya dia cukup banyak, jadi penimbunannya banyak di situ. Kemudian biasanya juga ada kondisi di mana asupan natrium juga tinggi ya. Nah, ini yang mengganggu keseimbangan dari metabolisme tubuhnya dia. Jadi nanti perlu ada modifikasi di situ. Yang biasanya suka banget makanan-makanan manis, maka kita harus mulai membangun pola makan yang baik mumpung dia masih anak-anak gitu. Dan itu memang kalau anak-anak support sistemnya keluarga sih Kak. Iya. Kalau kita yang dewasa mungkin sudah muncul keinginan dari dalam diri kita sendiri Betul. untuk pengen punya kehidupan yang lebih berkualitas gitu ya. Semuanya kita lakukan untuk diri kita sendiri. Iya. Tapi kalau anak-anak ini dia belum sampai di kesadaran itu. Mereka kan masih sangat bergantung kepada orang tua ya, belum bisa mengambil keputusan-keputusan yang sejauh itu. Jadi memang support sistemnya yang harus kuat Iya. dari keluarga. Oke. Itu karena itu yang membentuk ya, misalnya di keluarganya memang terbiasa dengan adanya pembatasan, misalnya nggak boleh makan junk food sering-sering, misalnya hanya seminggu sekali. Nah itu kan nanti yang membuat pola-pola hingga dia dewasa. Baik, jadi ternyata untuk makanan ini yang kita konsumsi juga berpengaruhnya luar biasa ya Mbak ya. Terus kalau dari Mbak Ruth sendiri ada nggak sih Mbak saran khusus untuk memberikan atau mengatur tadi nih yang kayak kalori intake itu yang proporsinya ideal untuk baik kita dewasa ataupun untuk anak-anak? Oke. Jadi bagaimana ini ya mengatur seberapa banyak kita makan gitu ya maksudnya betul, Kak betul. ya. Atau Oke. bahkan sampai kayak bisa ngitung kalorinya gitu kayak Oh. nasi ini berapa sih? Kayak nasi padang lauknya berapa ya? Sate ayam gitu misalnya. Jadi pusing ya malah Iya, mau nah, makan ya. orang kan kadang malasnya kayak gitu kan Mbak. Iya. Aduh mau diet aja pakai ngitung-ngitung, nggak ada kalkulatornya lagi. Nah ini coba kita Ya, cari tahu oke. juga. Sekarang Kak, sudah ada banyak sekali program-program atau aplikasi-aplikasi yang bisa di-download di handphonenya masing-masing. Boleh nggak ya sebut merek Aplikasinya aplikasinya? boleh. Kalau kami di Kandang Sapi, teman-teman ahli gizi terbiasa mengedukasi pasien dengan menggunakan aplikasi namanya Fat Secret. Oke. Nah, di Fat Secret itu kita tinggal memasukkan aja Kak, tadi makan apa. Misalnya tadi makan nasi nih, nasi satu porsi itu kan biasanya 2 centong nasi. Terus misalnya sama rendang 1, itu udah ada semua daftarnya di situ. Dan mereka akan mengkalkulasikan berapa banyak kalori yang kita makan. Tidak hanya sekedar kalori, dia juga muncul protein, terus juga muncul lemak yang kita konsumsi. Kemudian sebelum kita input asupan harian, dia akan menghitungkan untuk kebutuhan kalori kita sih. Jadi nanti kita akan menginputkan berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, lalu nanti dia akan keluar tuh rekomendasi kalori harian. Nah, nanti dari yang kita asup, dia akan muncul proporsi, oh sudah terpenuhi berapa persen, Oke. oh kelebihan berapa persen, nanti kita bisa mengevaluasi dari situ. Hmm. Jadi udah nggak perlu pakai kalkulator Kak, kemana-mana, lihat tuh nasi kan. tuh jadi kayak nggak, aduh pusing Udah berapa stres kalori ya. duluan. Iya benar-benar. Namanya Fat Secret ya Mbak ya. Ya, kalau kami Oke. biasanya pakai Fat Secret, tapi sebenarnya ada banyak juga Pilihan lainnya. aplikasi-aplikasi lain. Cuman kami rasa Fat Secret itu cukup mudah untuk digunakan bagi Oke. pasien sih. Nanti aku sekalian download deh kayak gitu. Coba aja Kak, Sangat gampang banget sih. membantu. Gampang ya? Oke deh. Terus Mbak lagi nih, ada orang yang sering bilang, contohnya nggak usah jauh-jauh, ke aku deh. Waktu aku journey menuju fat loss, aku nggak bilang weight loss, karena aku nggak terlalu ingin kehilangan berat badan, tapi fat yang aku fokuskan. Banyak banget Mbak teman-teman aku yang juga praktisi olahraga atau praktisi gym gitu ngomong bahwa ketika aku makan kayak misalnya sup matahari, selat dengan 2 telur karena aku membutuhkan protein yang lebih tinggi, mereka bilang gini, bukan mereka, sorry, oknum itu bilang gini, Okfit kalau kamu makan terlalu banyak yang mengandung garam, itu akan mengikat
lemak kamu ya, dan akan membuat badan kamu tuh basah terus, nggak bisa lean segala macam. Itu bener nggak sih Mbak? Atau itu stigma aja yang ternyata masih jadi misteri dan tidak terpecahkan secara medis? Oke. Jadi mungkin kalau secara ini ya, metabolismenya ya Kak ya, sebenarnya garam itu lebih kepada mengikat air sih. Oke. Pernah dengar ya, mungkin kadang orang tuh mencoba mengkonsumsi ini Kak, pernah dengar nggak? Jati Cina. Iya, 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 Nah itu iya. kan kayak dipercaya atau klaimnya itu dalam waktu 1-2 hari berat badan akan turun 5 kilo kayak gitu kan. Nah si Jati Cina ini efeknya itu bukan menurunkan lemak, tapi dia sifatnya adalah diuretik, di mana dia menghabiskan cairan di dalam tubuh. Sehingga saat kita menimbang ya bener, berat badannya turun, tapi itu bukan massa lemakmu. Air. Itu air yang keluar. Oke. Nah, untuk garam sendiri sifatnya memang mengikat air. Oke. Sehingga kenapa kita mungkin untuk dalam diet itu tidak boleh mengkonsumsi garam dalam jumlah berlebih. Oke. Karena dia akan mengikat air di dalam darah. Ini membuat volume darah kita itu menjadi lebih banyak. Nah, efeknya ya tadi ya untuk berat badannya pastinya karena airnya banyak, pastinya dia akan, orang bilang tadi mungkin kayak basah gitu ya, badannya otot basah gitu. karena ada kandungan airnya. Oke. Nah, tapi sebenarnya selain itu Kak, ada bahaya lain. Kenapa kok volume darah kita tuh nggak boleh yang terlalu over? Karena ketika volume darah kita itu dalam jumlah yang besar, itu mengakibatkan tekanan darah kita naik. Nah, tekanan darah yang naik ini menimbulkan satu penyakit yang namanya hipertensi. Hipertensi dalam waktu yang berkepanjangan nanti bisa memicu penyakit yang lain, contohnya seperti stroke, gagal ginjal. Nah, seperti itu. Itu sih, jadi kalau untuk pembatasan natrium, kalau dari saya sih lebih kepada menjaga aja terkait dengan volume darahnya. Kalau keterkaitan dengan lemak sih tidak yang keterkaitan secara langsung ya, tapi memang malah justru bahaya untuk konsumsi natrium dalam jumlah lebih itu ke arah itu tadi, memicu kardiovaskuler. Oke, tapi ada pastinya batasan ketika kita makan sop matahari kan nggak mungkin sebesar itu kan ya Mbak? Betul. Jadi prinsipnya dalam 1 hari Kak, rekomendasi dari Kemenkes untuk konsumsi garam itu adalah 2000 mg. Oke. 2000 mg ini setara dengan 1 sendok teh. Oh, itu banyak banget sih Mbak. Iya, Padahal iya, kan iya. dalam 1 porsi itu kan tidak mungkin Segitu kan. Iya Nah, betul. kecuali Kan- kita sejimbeng gitu Nah, ya Mbak ya. betul. Oke, Itu oke, sih oke, Kak. oke. Jadi rekomendasinya di 2000 mg. Maksimal itu dalam Maksimal sehari. dalam 1 hari. Jadi tolong yang pernah nge-DM saya belajar. Maaf, saya jadi emosi. Oke, lanjut. Ini nggak apa-apa ya, di-cut aja nanti diedit ya. Emosi saya hostnya. Terakhir Mbak, kita nggak kerasa loh Mbak, setengah jam, ya ampun. Cepet ya? Udah kayak kardio ya, 30 menit. Nah, tadi udah dijelaskan banyak banget dari mulai olahraganya apa aja yang rekomendasi, kemudian gimana ngitung kalori, terus makan apa aja yang bagus dan bisa membawa kita menjadi orang yang happy, mood sepanjang hari. Lagi Mbak, bagaimana kemudian rendah kalori yang kita konsumsi ini, makan-makan itu tetap mengenyangkan dan bernutrisi tinggi. Apakah ada komponen-komponen yang harus memiliki jumlah lebih banyak dalam satu porsi makanan? Oke. Prinsipnya sama Kak. Tadi Oke. seperti yang saya sebutkan di awal bahwa semuanya adalah base-nya itu gizi seimbang. Tidak perlu menghindari karbohidrat. Nah, itu juga Mbak. Tetap boleh makan karbohidrat karena karbohidrat itu adalah sumber energi sih Kak yang paling mudah dicerna oleh tubuh kita. Bener, bener, bener. Jadi sebaiknya tidak langsung Dihindari ya. menghilangkan, Iya, tetap menggunakan proporsi karbohidrat, kemudian tetap harus ada protein, lemak pun masih tetap kita butuhkan loh. Jadi jangan sampai kita juga nggak mengkonsumsi Lemak. lemak sama sekali. Kemudian yang penting juga untuk bisa menimbulkan efek kenyang dalam jangka waktu yang agak lama itu adalah serat.
Oke, serat Ya. itu dari buah, sayur, Betul, dari sayur-sayuran. kacang-kacangan. Ya, itu jadi misalnya karbohidratnya kita mau modifikasi untuk orang dewasa seperti kita disarankannya kan sekitar 50% dari kebutuhan harian ya, Kak. Jadi Yes. kalau dalam satu piring misalnya karbohidratnya sudah di 50%. Nah, proteinnya misalnya kita mau tambahkan di 25% atau 30%. Nanti lemaknya yang di 20%, harus 100% kan. Iya, betul. Nah, nanti kita tambahkan di serat. Serat ini dia punya peranan yang cukup penting karena dia akan membantu kita untuk memberikan rasa tadi kenyang. Jadi nggak buru-buru pengen cepet-cepet makan gitu ya. Jadi kayak lebih bisa mengatur, nggak dikit-dikit kayak bahasa Jawanya tuh belangkemen, Kak. Bener, Mbak. Belangkemen tuh Ya dikit-dikit ampun. pengen ngunyah gitu kan Iya, karena iya. ada efek kenyang tadi. Nah, serat sumbernya banyak tadi sudah disebutkan, ada dari buah, ada dari sayur. Kemudian juga karbohidrat ini juga banyak yang mengandung serat, Kak. Seperti? Contohnya beras merah, dia Oh, seratnya lebih oke. tinggi. Oke. Kemudian juga seperti jagung, terus dia juga karbohidrat yang mengandung serat yang cukup tinggi. Bisa juga gandum utuh. Kalau mungkin kakak sekarang kenal ada produk-produk musli, nah itu adalah salah satu contoh karbohidrat dengan kandungan serat Serat tambahan. ya. Jadi Oh, wow. lumayan bisa membantu sih. Nah, nanti serat ini selain juga menimbulkan efek kenyang, dia juga akan membantu untuk ini dalam metabolisme lemak, khususnya dalam proses ekskresi lemak. Apa itu, Mbak? Jadi si serat ini di dalam tubuh dia selain mengikat untuk air gitu ya, dia juga akan membantu untuk mengikat lemak-lemak yang jahat di dalam Oke. pembuluh darah sehingga nanti untuk apa ya, kita bisa terhindar dari resiko-resiko seperti kolesterol tinggi, nah jantung koroner karena ada sumbatan lemak misalnya seperti itu. Pokoknya Gitu segala sih. penyakit yang diakibatkan lemak menumpuk gitu ya, Betul, serat dibantu ini akan meluruskan bantu. dari serat itu. Iya, serat. Itu salah Oke. satu fungsinya. Kalau umbi-umbian termasuk berserat nggak sih, Mbak? Nah, kalau umbi-umbian Kayak itu kentang. karbohidrat sih Tapi, sejenisnya, tapi memang kalau seperti kentang dan ubi ubi memang gitu-gitu. tidak setinggi kandungan serat di tadi ya Beras di merah, jagung, beras jagung. merah Oh, oke, seperti oke, oke. itu. Malah jagung ya yang lumayan oke ya. Ya, malah justru kalau di buah agak hati-hati, Kak, Oh, karena kenapa, buah Mbak? ada kandungan gulanya. Bener Ya, juga. jadi mungkin bisa diperbanyak proporsinya di sayuran Sayur atau ya, pilih karbonya karbo yang kandungan seratnya tinggi. cukup tinggi. Kalau buah yang paling oke nih, Mbak, apalagi buat kita yang berjuang menurunkan lemak di tubuh itu apa, Mbak? Rekomendasinya? Sebenarnya juga nggak ada buah yang dibilang jahat juga nggak Nggak ya, ada ya, Kak. cuman mungkin lebih Cuman membantu untuk uh-uh. asupan gitu. Ya, bisa dipilih buah-buah dengan warna-warna yang cerah. Contohnya Oke. misalnya kayak jeruk, Strawberry? stroberi, kemudian juga misalnya kakak mau mengkombinasikan juga nih, ini juga bisa kak, misalnya pir sama dicampur sedikit sayur sedikit ya, misalnya wortel atau tomat. Nah, biasanya Dibuat yang jus ya, enak kandungan banget. warnanya lebih cerah, dia punya kandungan-kandungan antioksidan yang lebih tinggi, Oke. vitaminnya lebih banyak. Nah, itu akan Ah. membantu sih. Walaupun itu mikro ya, itu kan zat gizi mikro. Iya. Kalau yang makro kan yang tadi kita bahas bersama, yang karbo, protein, lemak tuh kan Iya, yang makro. lain-lain. Wah, mantap sih. Iya. Tuh kan kita belajar hari ini luar biasa banyak banget, Mbak. Ini closing statement. Aduh, nggak berasa, Mbak. Udah hampir 40 menit. Ya ampun, seru ya kalau ngobrolin tentang lifestyle. Kita akan tutup dengan closing statement dari Mbak Ruth, tapi aku mau memberikan salah satu clue dulu untuk closing statementnya adalah, ada nggak sih Mbak rekomendasi pola hidup? Yang mana ini di dalamnya kan pasti banyak ya makanan ya olahraga untuk orang tua, anak-anak ataupun remaja di luar sana agar terhindar nih dari tadi penyakit, obesitas atau jika sudah terlanjur bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Silahkan Mbak Ruth. Oke, jadi mungkin closing statement-nya adalah ketika kita memulai suatu perubahan dalam hidup kita ya, dalam diri kita, pastikan semua perubahan itu kita awali dari niat yang kuat dari dalam diri kita, untuk diri kita sendiri, Ya. cintai diri Anda. Pasti nanti ketika semuanya diawali dari niat, lebih lancar sih ke depannya. Oke. Kita akan bisa lebih konsisten, karena pada dasarnya yang namanya diet itu harusnya menjadi suatu kebiasaan dan membentuk pola hidup yang baik sih. Dan itu harusnya berkelanjutan, berkesinambungan sampai nanti kita
selesai ya di dunia ini gitu Betul. ya. Jadi jangan hanya kita lakukan seminggu 2 minggu, tapi kita harus melakukan diet untuk membentuk pola hidup yang baik sampai nanti kita tua gitu kan. Jadi ingat ya, pokoknya kalau kalian sudah masuk di fase yang terlanjur, nggak apa-apa, mulai dulu. Betul, Iya, Mbak, ya? mulai dulu aja. Jangan malah kalian, udah terlanjur ya udah diterima aja. Jangan sayang, ya jangan. Kalau bisa kita memperbaiki, ayo bareng-bareng ya Mbak ya. Karena Mbak Ruth dan juga Okfit pun juga sekarang masih berjuang Betul. untuk punya pola hidup yang lebih sehat. Jadi ingat ya, mulai dulu aja 10 menit nggak apa-apa deh jalan kaki. Kalau kalian mau posting olahraga kalian dan kalian mau tag double decker atau Okfit Sosendar, boleh banget loh ya Mbak ya. Nanti kita akan lihat kalian pola hidup yang lebih sehat. Jangan lupa tag aku, Okfit Sosendar dan juga double decker, kita bakal repost aktivitas olahraga kalian. So, inilah dia episode dari hari ini. Terima kasih Mbak Ruth. Terima kasih Senang Kak Vin. belajar banyak. Saya juga senang. Terima kasih sudah mengundang saya Dengan di sini. senang hati. Oke pemirsa, kita telah tiba di ujung podcast di hari ini. Kita nantikan lagi ya episode-episode berikutnya hanya di Double Pod. Right the fun, share the love. Bye-bye.